Kita berjumpa lagi dalam video lingkaransafety.com. Pada sesi kali ini, kita akan bersama menikmati video mengenai peran tenaga kesehatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebenarnya, banyak sekali peran tenaga kesehatan dalam K3. Bagaimana tidak? Salah satu unsur K3 itu adalah kesehatan. Kesehatan dan keselamatan adalah dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Bentuk pelayanan kesehatan secara lengkap tertuang dalam undang-undang kita. Lalu, apakah tenaga kesehatan seperti perawat hanya bekerja di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik? Tidak. Perawat dibutuhkan di setiap bidang industri, terlebih jikalau pekerjaan tersebut memiliki resiko bahaya yang tinggi atau memiliki karyawan yang cukup banyak. Lalu, mengapa perawat atau dokter dibutuhkan dalam bidang industri? Alasannya ialah penyakit akibat kerja. Industri manapun selalu memiliki hazard atau sumber bahaya. Salah satunya hazard yang berhubungan dengan kesehatan, seperti tingkat bising yang mempengaruhi kondisi pendengaran, kadar debu yang mempengaruhi kesehatan paru-paru. Juga tenaga kesehatan seperti ahli farmasi pun bisa memprediksikan jumlah dan jenis obat apa saja yang diperlukan pada suatu lokasi kerja. Terlebih bagi tempat kerja yang terpencil, yang jauh dari pusat keramaian. Selain itu, tenaga kesehatan dapat turut campur dalam mengedukasi pekerja mengenai kesehatan, seperti masalah sanitasi. Alasan kedua ialah kecelakaan kerja. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat kerja. Lalu, siapakah yang harus menanganinya? Ahli K3? Bisa jadi. Tenaga kesehatan? Bisa juga. Tapi yang paling ideal ialah semua pekerja yang ada di lokasi kejadian memiliki kemampuan PPGD, penanganan pertama pada gawat darurat. Kita tak pernah tahu seberapa cepatnya si korban butuh bantuan. Tenaga kesehatan pun bisa mengedukasi pekerja mengenai beberapa penanganan medis sederhana. Tenaga kesehatan di lokasi kerja pun menjadi rujukan tercepat dan terdekat bagi korban kecelakaan kerja. Alasan yang ketiga ialah produktivitas kerja. Tenaga kesehatan ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Jadi, seperti apa bentuk pelayanan kesehatan di tempat kerja? Yang pertama, promosi kesehatan. Petugas kesehatan memiliki tugas untuk mengedukasi pekerja mengenai hal-hal terkait kesehatan, sanitasi lingkungan, dan pencegahan penyakit. Pengecekan kesehatan. Tenaga kesehatan ikut berpartisipasi dalam menentukan jenis dan kapan tes kesehatan dilakukan, seperti saat pekerja baru masuk atau saat pekerja dipindah tugaskan, pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan saat ada kejadian penyakit akibat kerja, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Pengendalian bahaya. Bagaimana bahaya dan resiko dikendalikan agar tidak mengakibatkan kerugian pada manusia, seperti pengendalian kualitas udara di tempat kerja dengan cara pengontrolan jumlah debu di udara, dan lain-lain. Rehabilitasi. Tenaga kesehatan ikut berpartisipasi dalam merehabilitasi karyawan yang dalam masa pemulihan, baik akibat kecelakaan maupun setelah sembuh dari sakit, agar karyawan dapat bekerja dengan aman atas kondisinya tersebut. Memberikan saran pada gizi. Tenaga kesehatan berwenang untuk memberikan nasihat mengenai gizi yang dimakan oleh pekerja, di mana pertimbangan kalori dan gizi menjadi nilai yang penting. Memberikan nasihat mengenai APD. Lingkungan kerja mengandung banyak sumber bahaya.
seperti udara yang mengandung bahan kimia berbahaya, virus, dan bahaya lainnya. Tenaga kesehatan dapat merekomendasikan jenis atau tipe alat pelindung diri yang tepat yang digunakan oleh pekerja. Pencegahan PAK atau penyakit akibat kerja dan pencegahan penyakit umum. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti vaksinasi, screening kesehatan rutin, pengendalian lingkungan dari virus, bakteri, dan makhluk hidup berbahaya lainnya. P3K. Seperti yang sudah kita dengar tadi mengenai peran tenaga kesehatan saat terjadi kecelakaan. Kemampuan penanganan P3 pun dibutuhkan di tempat kerja, agar penanganan menjadi lebih cepat ketimbang harus pergi lagi ke tempat pelayanan kesehatan, khususnya untuk tempat kerja yang jauh dari keramaian. Mengenai lingkungan, tenaga kesehatan bisa berkolaborasi dengan ahli untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi kesehatan pekerja. Pelaporan seperti kegiatan yang sudah dilakukan, status kesehatan karyawan, angka kecelakaan kerja, angka penyakit akibat kerja, dan lain-lain digunakan sebagai evaluasi kerja untuk feedback pada program-program kerja lainnya. Untuk menambah kemampuanmu, mari kita mulai aplikasikan. Sebutkan fasilitas kesehatan yang ada di tempat kerjamu, seperti kotak P3K, first aid room, tenaga kesehatan, atau yang lainnya. Analisalah dan tulis di kertas sebagai bahan pembelajaranmu. Pelajari kembali hal-hal mengenai peran tenaga kesehatan dalam penerapan K3 dari berbagai sumber. Nantikan video mengenai kesehatan kerja lainnya. Video ini sampai di sini. Bila kamu sudah menonton semua video kami, ikutilah kuis untuk mengevaluasi kemampuanmu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. lingkaransafety.com